Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yunita Dwi Ermawati di channel YouTube Yunita Dwi. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Letter of Credit atau LC. Kalau di LC ini di materi mata pelajaran layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk ke jenjang selanjutnya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, kita masuk ke dalam materi letter of credit. Ya, pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam letter of credit, kita bahas tentang introduction dulu ya. Kita perkenalan dulu tentang letter of credit. Nah, dari yang pertama, di sini perdagangan sudah lama dilakukan dari antar negara, sesama negara, antar pulau, atau pada satu daerah dengan jumlah yang sedikit maupun banyak. Nah, di sini kita melihat kalau perdagangan itu sudah meliputi seluruh di dunia. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa kalau perdagangan pasti kita akan bertemu dengan penjual maupun pembeli. Dan ada lagi pengiriman antara penjual ke pembeli. Nah, kita mengetahui bahwa setiap perdagangan pasti akan berhubungan dengan pengiriman barang ke tempat tujuan pembeli dan pada akhirnya akan melibatkan pembayaran oleh pihak pembeli. Yang terjadi masalah biasanya di samping masalah pengiriman barang adalah dalam hal pembayaran. Bagi pengiriman atau penjualan barang harus lebih dulu ada jaminan pembayaran terhadap barang yang dijualnya. Jadi tidak semena-mena kita memberikan atau kita menjualkan barang kita kepada negara lain tapi kita tidak memiliki jaminan pembayaran. Nah, oleh karena itu untuk menjembatani keinginan baik pihak pembeli atau importir maupun pihak penjual ataupun eksportir perlu digunakan sarana pembayaran yang saling menguntungkan. Sarana pembayaran semacam itu dibuat melalui jaminan bank sebagai lembaga pembayaran yang kita kenal dengan nama letter of credit atau LC. Nah, berarti dari sini kalian bisa menyimpulkan kalau LC di sini adalah suatu jasa dari bank untuk menjembatani atau membantu para penjual maupun pembeli dari importir ke eksportir. Nah, untuk jaminan pembayaran pada produk atau barang yang dijual. Oke, selanjutnya letter of credit. Nah, letter of credit di sini kok ada gambar globe, terus habis itu ada gambar kapal, uang, truk, dan pesawat. Itu ada pesawatnya cuman nggak kelihatan. Nah, iya, karena apa? Karena perdagangan semuanya itu sudah mencakup seluruh satu dunia. Entah itu pengirimannya melalui darat, udara, ataupun laut. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya pada satu tempat saja, tapi seluruh dunia. Oke? Di sini ada letter of credit atau LC. Di sini pengertiannya jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlakukan pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri atau
antar pulau atau harus bareng ke luar negeri atau ekspor impor. Jadi kalau dalam negeri namanya antar pulau, kalau di dalam negeri, kalau di dalam negeri namanya antar pulau, bila di luar negeri namanya ekspor dan importir. Lanjut, di sini ada kegunaan LC untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi perdagangannya. Kegunaan LC di sini hampir sama untuk kegunaannya. Cuman kalau bisa kita jabarkan, LC ini menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui itikat baik kedua belah pihak. Jadi di sini ada tiga pengguna atau tiga orang untuk menggunakan LC. Yang pertama pihak penjual, pihak pembeli, dan pihak bank. Lanjut. Oke, di sini ada jenis-jenis letter of credit. Di sini ada 11 macam-macam jenis-jenisnya. Yang pertama ini nggak saya jelaskan terlalu detail karena terlalu banyak. Oke. Yang pertama di sini ada jenis yang pertama revocable LC. Merupakan LC yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Itu adalah revocable LC. Terus yang kedua ini adalah irrevocable LC. Kebalikannya dari revocable LC, yaitu LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Jadi kalau revocable ini dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak saja oleh bank pembuka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau irrevocable LC itu kebalikannya revocable LC. Jadi kalau irrevocable itu tidak bisa diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Pihak siapa saja tadi? Pihak pembeli, pihak penjual, dan pihak bank. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga di sini sign LC. Merupakan LC yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada Advice Bank. Untuk yang keempat itu Usance LC. Usance LC ini merupakan LC yang pembayaran baru dilakukan dan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengalapan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Untuk yang kelima ini namanya restricted. Mohon maaf ya, soalnya ini bahasa Inggris semua. Saya untuk pengucapannya kurang pas. Mohon maaf ya. Oke, di sini untuk restricted merupakan LC yang pembayarannya atau penerusannya LC hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam LC. Terus untuk yang keenam ini namanya unrestricted. Merupakan jenis LC yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Artinya tidak ada batasan kepada pihak bank tertentu. Terus yang ketujuh ini namanya red clause atau LC. Red clause merupakan LC di mana bank pembuka LC memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai LC sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Untuk yang ke-8 ini adalah transferable LC. Merupakan LC yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai LC kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Untuk yang 9 ini adalah revolving LC. Merupakan jenis LC yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Untuk confirm LC atau back to back LC bisa kalian lihat di deskripsi ya di bawah ya nanti ya. Oke.
Oke, untuk yang selanjutnya ini adalah dokumen letter of credit atau LC. Dokumennya ini sebenarnya banyak sekali, cuman ini saya sebutkan cuman beberapa aja, 8. Nah, yang pertama ini adalah bill of lading atau BL kalau disingkat ya. Nah, BL atau sering disebut konosemen yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Fungsinya ada 3. Yang A sebagai bukti tanda pengiriman, yang B sebagai bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang, yang C sebagai bukti pemilikan atau dokumen pemilikan barang. Ini yang kedua, draft atau wesel. Draft ini merupakan perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis yang ditunjukkan oleh seorang yang menariknya dan mengharuskan orang yang dialamatkan atau si tertarik untuk membayar pada saat diminta atau pada waktu yang telah ditentukan untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk atau kepada si pemegang wesel. Nah, wesel ini dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain. Untuk yang ketiga ini adalah faktur atau invoice. Merupakan daftar perincian harga dari barang-barang yang dikeluarkan oleh penjual atas suatu transaksi sebagai tanda bukti transaksi dan dapat juga dijadikan sebagai alat tagihan. Untuk yang selanjutnya adalah asuransi. Merupakan perusahaan yang akan menanggung dan mengganti terhadap kerugian yang akan dialami para eksportir apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barangnya. Untuk yang selanjutnya perusahaan asuransi biasanya menanggung pengangkutan baik melalui darat, laut maupun udara. Untuk yang kelima adalah daftar pengepakan packing atau packing list. Nah, daftar pengepakan atau packing list ini merupakan daftar uraian barang-barang yang dimasukkan dalam peti atau kontainer. Untuk yang selanjutnya ini adalah Certificate of Origin. Certificate of Origin ini adalah merupakan surat keterangan asal barang yang diekspor. Jadi dari Indonesia ya, berarti nanti dapat menunjukkan Certificate of Origin. Untuk yang nomor 7 ini adalah Certificate of Inspection. Merupakan surat keterangan pemeriksaan tentang keadaan barang yang dibuat oleh Independent Surveyor. Yang ke-8 ini adalah dan dokumen pendukung lainnya. Karena dokumennya terlalu banyak, akhirnya saya singkat terlebih dahulu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya adalah proses letter of credit atau LC. Nah, di sini saya jelaskan untuk keterangannya. Oke, dari yang satu ini adalah sole contract. Importir dan eksportir itu mengadakan mengadakan perjanjian dan persetujuan penjualan barangnya yang terutang dalam sales contract. Nah, ini ada sales contract. Nah, jadi para importir dan eksportir ini melakukan perjanjian penjualan di sales contract. Untuk yang kedua di sini adalah dari importir ke bank atau issuing bank. Nah, importir melakukan pembukaan LC di opening bank atau issuing bank. Jadi importir ke issuing bank untuk melakukan pembukaan LC. Lalu untuk yang ketiga di sini dari issuing bank ke advising bank. Berdasarkan aplikasi importir, issuing bank meneruskan LC-nya ke advising bank. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jadi beberapa ada syarat dan syarat-syaratnya juga yang tadi dokumen-dokumennya juga harus diserahkan kepada advising bank ini. Di advising bank. Untuk selanjutnya di nomor 4 ini dari advising bank ke eksportir, LC berikut dokumen diserahkan oleh advising bank kepada eksportir. Jadi dari advising bank ke eksportir itu menyerahkan dokumen LC. Nah, lalu setelah menerima dokumen yang kelima, setelah eksportir menerima dokumen dari advising bank, maka eksportir mengirimkan barang kepada importir sesuai perjanjian.
Jadi setelah dari advising bank, setelah dokumen dari advising bank ke eksportir, lalu eksportir itu mengirimkan barang ke importir alias shipment. Untuk yang keenam, dari sini dari eksportir ke menuju advising bank. Bukti pengiriman barang berikut dokumen oleh eksportir diserahkan untuk memperoleh pembayaran dari advising bank. Jadi untuk bukti pengirimannya diserahkan kepada advising bank. Untuk yang ketujuh di sini dari advising bank ke issuing bank. Advising bank akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan eksportir memenuhi syarat. Untuk yang kedelapan, advising bank dokumen kontrol. Sini, advising bank meneruskan dokumen pembayaran dan pengalapan barang kepada opening bank atau ke issuing bank. Untuk menerima pembayaran kembali. Jadi dari issuing bank ke advising bank itu menyerahkan dokumen kontrolnya dan pembayaran pembayaran dan pengalapan barang kepada advising bank untuk menerima pembayaran kembali. Jadi dari issuing bank ke advising bank untuk menerima pembayaran kembali. Untuk yang ke-9 di sini. Ya. Issuing bank akan mempelajari dokumen dari advising bank dan apabila sudah lengkap barulah akan dibayar kembali. Mohon maaf, ini yang nomor 9. Tadi yang nomor issuing bank ini ke importir ini adalah yang nomor 8 untuk pengecekan dokumen. Lalu untuk yang nomor 10, importir ini akan melunasi pembayaran SI yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirimkan oleh advising bank. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk proses letter of credit. Oke. Selanjutnya, ini adalah keterangan, mungkin barangkali yang saya jelaskan ini terlalu cepat, bisa dilihat di sini. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan japri atau komen di YouTube saya, Dinta Dwi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa di-share juga. Oke, terima kasih. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi untuk selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.